sini Bapak membawakan materi tentang belajar efektif. Nama Bapak jadi sudah channel Bapak mengaku belajar efektif. Belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang tinggi. Di mana tip-tip belajar yang baik dan benar, yang pertama itu adalah belajar kelompok. Di mana belajar kelompok dapat menjadi suatu kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman-teman dan di rumah sehingga lebih menyenangkan. Yang kedua, rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dalam pelajaran yang dipelajari di sekolah, anak-anak harus catat dan bisa dipelajari nanti di rumah. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Sebelum melakukan pembelajaran, anak-anak diwajibkan untuk mencapai suatu tujuan untuk membuat rencana yang baik untuk mengetahui seberapa kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan kembali. Yang keempat, disiplin dalam belajar. Di mana apabila kita telah membuat jadwal belajar, kita harus jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kelima, menjadi aktif bertanya dan ditanya. Apabila dalam suatu materi anak-anak yang belum dipahami, anak-anak bisa tanyakan kepada guru kalau anak-anak belajar di sekolah. Anak-anak kalau belajar di rumah bisa ditanyakan pada orang tuanya atau teman yang lebih pintar. Selanjutnya, tips belajar yang baik dan benar. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, anak-anak harus mendengarkan guru dengan sebaik-baiknya dan mencatat hal-hal yang penting yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Banyak anak-anak belajar pada saat ulangan atau UTS saja. Dia belajar sampai larut malam. Maka dari itu anak-anak harus atur belajarnya dan buat rencana belajarnya sehingga waktu istirahat, makan dan belajar itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Anak-anak pada saat ulangan dan ujian tidak boleh mencontek. Mencontek itu perbuatan yang bodoh, belum tentu yang dicontek itu jawabannya benar. Kita harus jujur pada diri kita sendiri. Selanjutnya, jadilah seorang pemimpin, lakukan rasa tanggung jawab. Ketika seorang guru atau bapak ibu guru untuk memberitahukan kalian untuk mengerjakan suatu tugas, anak-anak harus kerjakan tugas dengan baik. Ajak beberapa temannya untuk mengerjakan tugas tersebut sehingga menjadi lebih cepat. Contohnya itu adalah membersihkan kelas. Selanjutnya, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Pada saat guru itu menerangkan, didengarkan dengan baik, mencatat apa yang perlu dicatat atau yang penting. Apabila ada pertanyaan atau yang tidak diketahui, silakan ditanyakan pada bapak ibu guru. Yang ke-11, tips belajar yang baik dan benar. Jangan malu untuk bertanya. Sini selalu
ajukan pertanyaan kepada guru, baik Bapak atau Ibu guru, apabila suatu pelajaran tidak dimengerti. Misalnya, yang ke-12, kerjakan PR. Apabila ada PR yang ditugaskan kepada Bapak Ibu guru untuk dikerjakan di rumah, kerjakanlah di rumah. Jangan PR itu nanti dikerjakan di sekolah bersama teman-teman. Jawablah PR itu di rumah. Oke, selanjutnya tip belajar yang baik dan benar. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Bapak Ibu guru selalu akan memaparkan materi pembelajaran dengan baik dan benar. Kewajiban anak-anak itu pada saat sampai di rumah itu mengulang pembelajaran yang dipelajari tadi di sekolah, sehingga pada saat ulangan atau mendadak ulangan, anak-anak sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu. Selanjutnya, 14. Tip belajar yang baik dan benar. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Seperti Bapak bilang tadi, kalian rencanakan pembelajaran kalian. Dan gimana waktunya, berapa waktu untuk belajar, berapa untuk beristirahat, makan, dan bermain, sehingga badan kita tetap fit untuk belajar dan bisa fokus pada pembelajaran ketika dilakukan di sekolah. Selanjutnya, banyak berlatih belajar yang kurang disukai. Kalau anak-anak ada yang materi atau pelajaran yang tidak disukai, contohnya itu adalah matematika, kalian harus latih dirinya terus-menerus, sehingga dengan cara latih diri tersebut, maka lama-kelamaan nanti anak-anak akan menyukai dari pelajaran tersebut. Tip belajar yang baik dan benar selanjutnya, ikutlah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Carilah tahu kegiatan apa yang cocok dan kamu sukai, yang bisa mendongkrak prestasi di dalam belajar kalian. Contohnya hobi, misalnya voli. Nanti di SMP 6 ini ada ekstrakuri, di mana ekstrakuri itu nanti bisa mendongkrak prestasi kalian di bidang ekstrakurikuler yang nantinya bisa mencapai atau menghasilkan juara. Selanjutnya, cari seorang pembimbing yang baik. Ketika kalian belajar di rumah, pembimbing yang terbaik adalah orang tua. Ketika kalian belajar di sekolah, pembimbing terbaik adalah guru. Selanjutnya, jangan suka mencontek teman. Kalau mencontek, kamu bisa menjadi bodoh karena tidak berpikir sendiri. Oleh karena itu, berpikirlah dengan ini dan hindari mencontek, sehingga kalian akan menjadi lebih baik dan pintar. Tip belajar yang baik dan benar, niat dengan sungguh-sungguh. Kalau belajar tidak sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita melayang ke mana-mana. Lebih baik belajar dengan baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Tip belajar yang baik dan benar selanjutnya itu adalah lokasi dan situasi yang kondusif. Belajar yang baik dan benar itu apabila situasi dan kondisinya kondusif, sehingga cara yang paling efektif untuk belajar mencari tempat yang nyaman dan tidak terlalu banyak gangguan agar kita lebih bisa berkonsentrasi. Tip belajar yang baik dan benar selanjutnya, hindari sikap tidak jujur. Sekarang ini banyak juga membuat catatan untuk mencontek saat ada ulangan atau ujian. Dengan belajar jadwal yang teratur, seorang murid akan selalu siap jika ada ulangan dadakan atau tidak perlu mencontek. Selanjutnya, tip belajar yang baik dan benar, metode imitasi. Metode imitasi ini direalisasikan ketika seorang meniru dengan
Selanjutnya, trial and error. Manusia juga belajar dari eksperimen, belajar dari kesalahan. Itu artinya tip belajar trial dan error. Selanjutnya, conditioning. Seorang dikatakan belajar pada pengkondisian jika ada stimulus atau dari indrawi yang merangsangnya. Itu tip belajar secara conditioning. Metode berpikir. Di mana metode berpikir adalah proses belajar jika bisa berjalan sesuai dengan metode berpikir. Dengan metode ini seorang siswa akan mampu menyelesaikan masalah hidupnya. Ia akan memiliki kesamaan apa saja yang tidak memiliki kemiripan. Dengan demikian, ia akan bisa menarik kesimpulan. Dengan pilihan tersebut, maka pada kuncinya berilah anak-anak kita pertanyaan yang menurut dia mudah. Dengan demikian, anak tersebut akan selalu belajar dan berpikir. Tip belajar yang baik dan benar selanjutnya, mulailah dari yang kecil. Di mana anak-anak belajar, pertama itu mulailah yang paling gampang, yang paling dikuasai, itu yang paling yang harus dipelajari dulu. Setelah itu barulah lanjut ke topik atau subtopik yang lebih menantang. Selanjutnya, sering-seringlah praktis. Praktis itu adalah sering-seringlah anak-anak latihan baik itu latihan matematika, latihan menghitung setiap suatu pelajaran sehingga materi pelajaran itu disenangi. Selanjutnya, fokus. Ketika belajar, kita dituntut untuk serius, jangan setengah hati. Karena pikiran kita tidak dapat melakukan memikirkan beberapa kegiatan hal dalam satu waktu. Selanjutnya, mohon bimbingan. Ketika anak-anak belajar, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Karena selain dari nilai rezeki, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar, dapat membuat pikiran kita menjadi lebih tenang. Yang terakhir, menggunakan media dan sumber yang relevan. Ketika anak-anak belajar, tidak harus menggunakan satu buku saja. Anak-anak dapat mendapatkan dari sumber-sumber yang lain. Contohnya itu adalah internet, koran, buku lain, majalah, dan ensiklopedia. Nah, itu salah satu media yang bisa anak-anak gunakan sebagai sumber pelajaran. Baik anak-anak, itu saja materi yang bisa Bapak paparkan pada hari ini. Dengan belajar efektif, Bapak harap anak-anak bisa meningkatkan prestasi menjadi lebih baik. Bapak terakhir Bapak ucapkan Om